Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang datang tepat waktu sebagai rasa hormat kita akan kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak terbatas dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Teduhkan hati dan pikiran kami, untuk kami dapat menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan menolong kami, agar kami membuka hati kami, melawat kami dan menjamah kami, sehingga ketika kami pulang dengan membawa berkat surgawi-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang bertahta di atas segala pujian, hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Biarlah kita membuka hati kita untuk kita menyembah Dia dengan penuh kerinduan dan penuh kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kaulah
Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan ketahuilah bahwa ibadah pagi ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup itu adalah pilihan. Salah satu pilihan yang perlu kita ambil adalah Tuhan atau kehendak kita sendiri. Tentunya secara sadar kita tahu mana yang harus kita pilih. Tapi pada kenyataannya, godaan dunia dan kehendak kita sendirilah yang seringkali membuat kita lalai dan larut dalam ketidaktaatan kita kepada Tuhan, sehingga hal itu menjauhkan kita darinya. Oleh sebab itu di pagi hari yang indah ini, marilah kita datang kepada Tuhan, berdiam diri sejenak. Kita mau mengoreksi diri kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita dengan segala kerendahan hati kita. Kita mohon ampun atas ketidaktaatan kita yang telah membawa kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan
kami ya Tuhan. Seringkali sesama kami terluka karena perlakuan, karena perkataan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja sudah menyakiti hati mereka, mengecewakan mereka. Bahkan kami seringkali tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami yang sekiranya mereka benar-benar membutuhkan pertolongan kami. Kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Padahal kami tahu Engkau mengajarkan kepada kami sebagai bukti kalau kami mengasihi Engkau, kami mengasihi sesama kami. Tapi seringkali itu tidak kami lakukan dalam kehidupan kami. Firman-Mu hanya sebatas pengetahuan bagi kami. Bukan kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, di pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati kami mengakui segala kegagalan kami. Keegoisan kami hanya menuruti keinginan diri kami sendiri, tanpa kami menyenangkan hati-Mu dan hidup bagi-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Setiap hari kami terus dipimpin, diarahkan, ditegur untuk kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saya mengajak jemaat untuk berdiri, kita akan pujikan baitnya yang ketiga. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah berikan aku kasih-Mu bersama-Mu. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-14, demikianlah bunyi berita anugerah bagi kita semua. Dan sebagai umat yang sudah diampuni dosanya, kiranya kita rindu untuk kita hidup terus memperbaharui diri kita dengan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita akan membaca petunjuk hidup baru di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-18. 2, 3. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita hidup senantiasa menyenangkan hati-Nya. Dengan tetap berdiri kita akan bersuka cita karena sebagai umat yang sudah diampuni dosanya dan kita boleh menjadi anak-anak-Nya, kita mau membawa hormat pujian bagi Dia, kita mau menyatakan hidup kita bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Selamanya terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh
kiranya api kemuliaan-Nya boleh tercurah atas kita agar kita boleh bangkit memberitakan firman-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Amos Winarto. Kita mohon Allah Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Dan Allah Roh Kudus juga yang menolong kita untuk kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kiranya renungan kami pada hari Pentakosta ini
manis kedengaran kepadamu ya Tuhan. Dan kiranya oleh kuat kuasa Roh Kudus yang kami rayakan kedatangannya pada hari ini, kami hendak bersuka cita demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi jemaat kasih Tuhan. Syukur karena hari ini kita kembali boleh datang untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Izinkan saya juga menyampaikan salam damai sejahtera dari SDT Aletheia Lawang, tempat saya bekerja dan melayani. Salam Aletheia, salam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kebenaran itu senantiasa hadir di dalam hidup kita, bahkan memakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di hari Pentakosta ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang pasti menjadi dasar ya, perayaan hari Pentakosta, dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Tapi kita akan fokus pada satu ayat saja yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 13, saya akan baca ayat ini untuk kita semua. Saya akan baca dari terjemahan baru edisi yang kedua. Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Dengan jauh bacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, merenungkan, tetapi yang menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Pentakosta itu nama lainnya adalah hari lahirnya gereja. Kenapa? Karena memang adalah menjadi momen ketika Roh Kudus itu dicurahkan, dan dari kuat kuasa Roh Kudus itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Para murid itu kemudian mulai untuk bersaksi, dan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua kita bisa menemukan disitulah jemaat yang mula-mula itu terbentuk. Menandai era yang baru dalam sejarah keselamatan, bahwa pekerjaan utama yang Tuhan Yesus kerjakan itu sudah selesai, yaitu karya keselamatan. Sekarang dilanjutkan oleh gereja adalah untuk menjadi pembawa kabar berita keselamatan itu. Dan menjadi pemberita kabar keselamatan itu, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, karena itulah Roh Kudus diberikan, supaya di tengah-tengah segala pergumulan dan tantangan, kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai hikmat, kita mempunyai pertolongan dari Roh Kudus itu sendiri. Tetapi kalau kita perhatikan, yang menarik adalah bahwa di dalam ayat yang kita baca tadi, ketika karya Allah yang agung itu sedang terjadi, sebagian orang menanggapi dengan sinis dan bahkan menuduh para murid itu mabuk oleh anggur manis. Kisah 2 ayat 13. Ya, reaksi ini mungkin tampaknya aneh kalau kita pahami dalam konteks kita zaman sekarang, tetapi dalam konteks zaman itu memang anggur manis itu bisa membuat seseorang itu mabuk, sehingga yang namanya orang mabuk itu bisa ngelantur ke sana kemari, begitu ya. Dan itu menjadi semacam ejekan, jadi semacam sindiran kepada orang-orang yang ya mengalami sesuatu yang menurut orang-orang sekitarnya adalah aneh, gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ini juga mencerminkan kecenderungan kita sebagai manusia untuk memang tidak gampang atau bahkan lebih mudah kita itu menolak karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita, apalagi yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Ketika kita punya sebuah kemauan misalnya, tetapi kita tahu bahwa dalam firman Tuhan ada firman yang mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan sebetulnya mau yang berbeda, bahkan kontras dengan apa yang kita mau, yang seringkali terjadi, banyak kali kita cenderung untuk mendahulukan kemauan kita terlebih dahulu dibandingkan kemauan Tuhan. Apalagi di dalam konteks dunia zaman sekarang, gitu ya, yang dilanda tekanan ekonomi. Banyak PHK sudah mulai terjadi, ya. Bahkan sebelum Sri Tax itu terjadi, ya, PHK sudah mulai terjadi. Natal tahun yang kemarin, beberapa hari sebelum Natal, ya, seminggu sebelum Natal itu saya membaca sebuah berita, ada sebuah kantor berita televisi yang merumahkan, ya,
yang memutus hubungan kerja dengan bagian produksinya, ya, karena kebanyakan begitu. Dan saya percaya kalau ada anak-anak Tuhan ya, yang terkena dampak PHK itu, pasti mereka juga akan bergumul ketika mau merayakan Natal. Apalagi kalau tema Natalnya adalah kado terbesar dari Tuhan. Bagi anak Tuhan itu kado terbesarnya dari Tuhan itu apa? Di PHK. Saudara, tidak gampang. Sehingga seringkali kita memang ada pergumulan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit ini. Belum lagi bicara soal keretakan relasi. Perceraian, pertikaian, baik di rumah tangga, di tempat kerja, di gereja, itu bukan sesuatu yang tambah hari tambah lebih baik, ya. Tambah hari itu tambah lebih buruk. Bahkan ini sudah disaksikan sendiri ya, misalnya Herman Bavinck, seorang teolog reform, itu di dalam bukunya Dogmatika Reform, bagian eklesiologi, doktrin gereja, dia sudah mengatakan dengan jelas, politik itu memang kotor, tetapi politik yang paling kotor itu justru terjadi di gereja. Ini ditulis tahun 1800-an, abad ke-19. Apakah kondisi relasi di dalam gereja semakin membaik di abad yang ke-21 ini? Ternyata tidak, bukan? Bahkan semakin tidak baik. Dalam konteks negara pun sama juga. Beberapa waktu yang lalu kan, Februari kalau tidak salah, itu kan mulai viral tagar kabur aja yuk, atau kabur dulu aja, atau bagaimana gitu ya. Kenapa? Karena menganggap negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ya itu untung terjadi di negara. Coba kalau terjadi di gereja, ada tagar jemaatnya, kabur aja dulu yuk dari GKT Citra Raya, repot ya toh. Tapi itulah kondisi zaman sekarang. Bukan semakin mudah, semakin susah. Retakan relasi. Bicara soal tantangan kesehatan, kita sudah lewat COVID, tapi apakah berarti dunia akan semakin sehat-sehat saja? Ternyata tidak. Bahkan baru-baru ini diumumkan, bukan diberitakan bahwa COVID sudah mulai bermunculan. Di Malang sendiri, Rumah Sakit Saiful Anwar mengeluarkan sebuah edaran untuk semua yang datang berkunjung ke rumah sakit, untuk petugas kesehatan dan sebagainya, yang dokter, perawat dan sebagainya, itu harus pakai masker sekarang. Ya karena memang kondisinya semakin tidak baik-baik saja. Nah, di tengah dunia yang dilanda tekanan ekonomi, keretakan relasi, tantangan kesehatan itu tadi, ada kemungkinan orang yang tetap setia dalam iman, yang tetap mau untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu bahkan mungkin bisa dianggap berlebihan, dianggap tidak realistis, atau bahkan dianggap lari dari kenyataan. Karena apa? Karena memang ya tidak heran, ya, Karl Marx pernah mengatakan bahwa agama itu adalah candunya rakyat, opiumnya rakyat. Datang beribadah senang-senang gitu ya, seperti orang pergi ke diskotik, kemudian pulang senang, selesai, tapi hanya sekedar pelarian dari kenyataan hidup. Tetapi saya percaya bahwa iman yang sejati itu bukan bentuk pelarian. Iman yang sejati itu bukan bentuk pelarian, melainkan bentuk daya tahan. Karena apa, saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu tidak datang untuk meniadakan penderitaan. Pentakosta itu hadir, Roh Kudus itu dinyatakan, janji Tuhan Yesus itu digenapi. Bukan karena Roh Kudus itu datang untuk meniadakan penderitaan. Roh Kudus tidak datang untuk meniadakan penderitaan, tetapi untuk memberikan kemampuan bagi setiap anak Tuhan untuk bisa bertahan dan bersinar di tengah penderitaan. Pentakosta itu kita rayakan. Pentakosta adalah juga hari lahirnya gereja. Roh Kudus itu hadir untuk melahirkan gereja, bukan supaya gereja itu bebas lepas dari penderitaan, tetapi supaya gereja itu diberikan kuasa, diberikan kemampuan, diberikan daya tahan, supaya gereja bisa tangguh, bersaksi, bersinar
Bahkan di tengah-tengah penderitaan dunia ini. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, bukan, di dalam Injil Yohanes, di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Dan cara Tuhan menguatkan hati kita itu apa? Dengan Pentakosta. Dengan Roh Kudus itu dicurahkan untuk menyertai kita. Suatu kali ada seorang suami yang selalu kirim renungan di grup WhatsApp keluarga. Dan setiap renungan yang dikirim itu selalu punya judul, ada satu judul yang dipakai yang keren. Gitu ya. Jadi tiap kali renungan dikirim itu judulnya adalah jangan takut, mujizat pasti meledak hari ini. Ya, itu judul renungan yang judul yang dipakai tiap kali dia itu mengirim renungan di WhatsApp keluarga. Suatu hari istrinya yang tahu bahwa suaminya ini memang malas kerja, ya, kemudian komentar sama suaminya ini, istrinya, "Pak, ini mujizatnya belum meledak, ATM kita yang meledak duluan." Ya karena memang dia itu malas kerja. Karena apa? Karena tiap kali ada kesulitan, si suami ini bukannya mencari cara untuk menyelesaikan kesulitan itu ya, bukannya cari solusi, tapi cari kata-kata rohani yang viral. Nah di sini terlihat bahwa ya dia sekedar memang memakai nama iman itu untuk lari dari kenyataan. Seperti yang tadi saya katakan, memang bisa iman itu sekedar dipakai untuk kita itu lari dari kenyataan. Tetapi iman yang sejati itu bukan lari dari penderitaan sebetulnya. Iman yang sejati itu justru bertahan dan bahkan bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini kita melihat bahwa belum tentu semua yang kelihatannya rohani itu asalnya dari Roh Kudus. Kadang yang dikira iman, dikira sesuatu yang rohani, itu sebetulnya sekedar adalah pelarian kita, sebetulnya adalah ilusi yang kita pakai, pembenaran yang kita pakai, untuk kita itu malas berjuang, untuk kita itu tidak mau berserah dan bergumul bersama dengan Tuhan. Iman yang sejati itu tidak lari dari kenyataan. Iman sejati itu diuji, seperti roh-roh yang perlu diuji, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 yang pertama itu mengingatkan bahwa tidak semua roh itu berasal dari Allah. Tidak semua yang kita katakan, oh saya ini punya iman, itu pasti memang berasal dari Tuhan. Bisa jadi itu asalnya dari kita sendiri untuk membenarkan diri kita, untuk kita itu tidak mau bergumul bersama dengan Tuhan. Seakan-akan lempar batu sembunyi tangan. Seakan-akan ya itu kan urusannya Tuhan. Tapi kita sendiri tidak mau, kita malah sebetulnya mencobai Tuhan. Gambaran sederhananya, saudara percaya bahwa kita ini dipelihara oleh Tuhan? Tuhan memelihara hidup kita? Amin? Sing amin kok titik ya, berarti sing lain ini aku tidak percaya. Kalau saudara punya iman dipelihara oleh Tuhan, apakah berarti pulang dari gereja ini kita akan jalan kaki, kemudian berdiri di tengah jalan gitu ya, dan berkata saya percaya Tuhan akan pelihara saya, tidak akan ada orang yang nubruk. Terus kalau betulan saudara ditobruk, kita nyalakan Tuhan. Loh katanya Tuhan pelihara saya, kok saya ini ditobruk. Nah seringkali kadang kita itu menjadikan iman itu sekedar pelarian kita. Dan 1 Yohanes 4 yang pertama mengingatkan bahwa tidak semua roh itu berasal dari Allah. Setiap roh itu perlu diuji. Dan Pentakosta yang kita rayakan itu sebetulnya bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan juga undangan pada kita hari ini untuk kembali membuka hati kita, mengenali dan meresponi karya Roh Kudus yang sejati itu, yang benar itu, bukan yang KW, yang kita buat sendiri, di tengah-tengah realitas hidup yang keras ini. Terima kasih Tuhan, turunnya Roh Kudus itu disertai tanda-tanda supranatural. Para murid berbicara dalam berbagai bahasa asing. Ini sebetulnya adalah gambaran karya keselamatan yang Tuhan kerjakan, yang menebus, yang
memperbaharui apa yang terjadi di Menara Babel. Ya, kalau kita membaca Kejadian Menara Babel itu, kisahnya Menara Babel, kita melihat bahwa Tuhan itu mencerai-beraikan manusia dengan apa? Menjadikan satu bahasa itu menjadi berbagai bahasa. Sehingga mereka tidak ngerti satu dengan yang lain, bukan. Makanya tercerai-berai. Tetapi Pentakosta oleh karena Injil yang kemudian diberitakan dalam berbagai bahasa, akhirnya manusia itu bisa kembali dipersatukan di dalam Kristus. Itulah salah satu wujud karya keselamatan, karya penebusan yang Tuhan lakukan. Tuhan sungguh-sungguh menggarap. Dan memang akhirnya sebagian orang merasa takjub. Tetapi yang kita baca dalam ayat 13 tadi, sebagian lain justru nyindir, ngejek. Dan fenomena ini memang menunjukkan bahwa karya Roh Kudus itu seringkali tidak mengikuti pola yang dapat diterima nalar pada umumnya. Dan di zaman ini pun karya Roh Kudus tetap muncul dalam bentuk yang kerap disalahpahami. Seseorang yang tetap memuji Tuhan meski sakit parah. Pasangan yang tetap saling belajar mengampuni di tengah konflik yang terjadi. Atau individu orang Kristen yang bersyukur meski dia itu barusan di PHK dan keuangannya menipis. Bisa saja dicap sebagai mabuk rohani. Bisa saja dicap sebagai pelarian yang tadi saya singgung. Tetapi Roh Kudus bisa memakai ekspresi-ekspresi seperti itu. Menunjukkan bahwa dia sedang bekerja. Melalui kesunyian doa seorang janda. Melalui ketekunan seorang ayah yang berusaha tetap mencari nafkah walaupun dia itu baru di PHK. Atau melalui senyum tulus dari pasien yang divonis kanker tahap akhir misalnya. Dan bisa tetap bersyukur. Karena itulah karya Roh Kudus itu seharusnya diresponi bukan dengan cemoohan, sindiran, tetapi dengan hati yang terbuka dan satu kerinduan untuk mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ajarlah aku mengenali dan taat kepada karya-Mu. Saudara, kalau kita melihat bahwa Petrus ketika dituduh mabuk, itu tidak membalas dengan kemarahan. Sebaliknya dia itu berdiri dan memberikan kesaksian dengan keberanian. Dan kita tahu kisah Petrus bukan? Ditanya oleh seorang hamba, seorang pembantu, ternyata dia langsung kabur, lari, takut dia, tidak berani untuk menjawab. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini kita menemukan Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan itu hadir, mengubah ketakutan Petrus itu menjadi keberanian. Dia tidak kabur, melainkan dia berani untuk bersaksi siapa itu Yesus. Ini sebuah gambaran bagi kita bahwa Roh Kudus yang dijanjikan yang hadir dari Pentakosta itu, Roh Kudus yang sama itu terus hadir menyertai umatnya, memperbarui kehidupan umatnya. Di tengah tekanan ekonomi, tetap ada kesaksian bahwa Tuhan itu menyertai. Di dalam relasi yang terluka, kasih yang memulihkan itu masih bisa dinyatakan. Di dalam tubuh yang melemah oleh karena kesehatan, pengharapan itu tetap dapat bersinar. Penolakan bukan akhir dari kesaksian. Ketika mereka disindir, mabuk oleh anggur manis, itu tidaklah akhir membuat mereka itu akhirnya, waduh gimana ya ditolak ya sudah wis. Penolakan bukanlah akhir dari kesaksian. Itu justru menjadi panggung, menjadi tempat di mana iman itu bisa tampil paling otentik. Karena apa saudara kasih Tuhan, dunia yang diliputi kekosongan, kekhawatiran, oleh karena berbagai macam kondisi yang semakin tidak baik-baik saja ini, sebetulnya dunia yang diliputi kekosongan dan kekhawatiran ini sedang mencari harapan nyata.
Dan melalui kuasa Roh Kuduslah kesaksian hidup setiap orang percaya itu dapat menjadi jawabannya. Di tengah-tengah penolakan, Petrus berani dengan kuat kuasa Roh Kudus bersaksi. Dan di tengah-tengah pergumulan hiduplah iman itu betul-betul diuji dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Sehingga Tuhan, saya ini lahir dari keluarga yang non-Kristen. Ketika saya percaya sama Tuhan, kemudian ketika saya masuk sekolah Alkitab, masuk ITA, saya berpikir gimana caranya bisa memberitakan Injil kepada orang tua saya. Dan Tuhan memberikan kepada saya satu cara, ya. Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Setiap kali ada acara-acara gereja, perayaan gereja, Natal, Paskah gitu ya, saya selalu mengirim kartu, ya, zaman itu kan belum ada WhatsApp, belum ada apa ya, jadi masih manual ya. Jadi di kartu Natal misalnya saya selalu isi ayat-ayat, karena doa saya adalah dengan membaca ayat-ayat dari kartu Natal ini, Tuhan sendiri yang kiranya bekerja. Nah suatu kali saya ketika mengirim kartu Natal, saya mengisi di kartu Natal itu Yohanes 3:36. Kemudian minggu depannya, ya, beberapa minggu, 2 minggu depannya setelah orang tua itu menerima kartu Natal itu, Papa itu telepon saya. Papa telepon saya dan berkata, apa kamu ini anak yang tidak berbakti. Gak sopan kamu ini. Masa orang tua itu disuruh percaya dan taat sama anak? Kan terbalik. Mestinya kan anak yang percaya dan taat sama orang tua. Karena Yohanes 3:36 bunyinya jelas. Ya, barang siapa percaya kepada anak, ia tidak berada di bawah hukuman. Tetapi barang siapa yang tidak percaya kepada anak, ia tetap berada di bawah, tidak taat kepada anak, ia tetap berada di bawah hukuman, dan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, papa saya kan tidak pernah baca Alkitab ya. Jadi pikirnya yang dimaksud anak ini ya saya. Makanya kemudian langsung ditelepon saya, dimarahi saya. Dianggap anak yang tidak berbakti, anak yang tidak sopan. Disuruh orang tua itu tunduk sama anak. Kan seharusnya kan anak yang tunduk sama orang tuanya. Nah di momen itulah saya berusaha untuk menjelaskan siapa yang dimaksud anak di sini. Injil memang bisa diberitakan. Tetapi saudara, kalau saya cuma berhenti sampai ngomong saja, tidak ada satu kesaksian hidup dari saya, bahwa saya itu betul-betul menghormati orang tua saya, bahwa saya itu betul-betul mentaati orang tua saya, yaitu cuma sekedar omong-omong aja sudah. Cuma pinter ngomong aja, tetapi tidak menunjukkan itu melalui perbuatan. Karena itulah setiap libur, ya, ketika di ITA zaman itu, waktu libur yang rumahnya tidak terlalu jauh itu bisa pulang, ya, waktu libur misalkan lebaran, ya, libur saya pasti pulang ke rumah. Kenapa saya pulang ke rumah? Bukan untuk santai-santai. Ketika mungkin teman-teman yang lain mungkin liburan mungkin bisa bersantai-santai, saya pulang ke rumah untuk apa? Untuk kerja. Karena waktu lebaran papa mama waktu itu kerjanya itu buat mie gitu ya, pakai cara tradisional, sehingga kalau nguleni mie-nya itu pakai bambu, yang bambunya itu dinaiki kemudian dipakai untuk menguleni ya, genjot nih kita bilang, digenjoti gitu ya, supaya apa, dipukul-pukul itu pakai bambu itu apa, ulenan tepungnya itu supaya bisa jadi mie nantinya. Kalau lebaran karena kita cuma satu, ya karena kita bukan perusahaan, kita cuma usaha kecil-kecilan ya, itu lebaran pulang, masa saya suruh papa saya yang kerja? Masa saya bilang papa aja kerja, papa kan tetap punya tanggung jawab cari uang? Ya enggak, ya saya yang harus pulang. Saudara, itu salah satu kesaksian hidup saudara. Karena kalau papa saya lihat kamu maunya enak tok ae, sekolah tok ae, enggak mau nulungi papa mama, ya percuma Injil yang saya beritakan itu tadi. Tidak ada satu kesaksian hidup. Pentakosta bukanlah tentang pertunjukan kuasa supranatural. Kita tahu bukan dalam kisah pasal 2 tadi, ada angin keras, ada lidah-lidah api, ada
kemampuan-kemampuan untuk berbicara bahasa asing yang mungkin belum pernah dipelajari. Pentakosta fokusnya bukanlah kepada pertunjukan kuasa supranatural itu tadi. Tetapi fokus utamanya adalah pengenalan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Roh Kudus tidak hadir untuk sekedar menghibur, melainkan untuk mengubahkan. Di tengah kehilangan pekerjaan mungkin, dalam kondisi yang sakit, belum sembuh mungkin, dalam relasi yang terlukai mungkin, tetapi bisa bersabar. Di tengah-tengah itu semua, kemuliaan Kristus tetap dapat dinyatakan. Semua manifestasi rohani yang sejati, itu bermuara pada satu tujuan. Pengakuan utama bahwa Yesus adalah Tuhan dalam segala musim hidup, termasuk yang tersulit sekalipun. Saudara, kita banyak kali mungkin mendengar kesaksian-kesaksian ya, di gereja, di YouTube dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, kadang yang kita saksikan itu fokusnya adalah kepada berkat Tuhannya, bukan kepada Tuhannya. Kalau kita hanya mendengarkan kesaksian, saya sakit, disembuhkan. Saya tidak ada pekerjaan, barusan PHK, sama Tuhan langsung dikasih pekerjaan. Puji Tuhan. Saya ada masalah dengan istri saya, dengan suami saya, besoknya sudah langsung selesai. Saya tidak melarang kesaksian-kesaksian seperti itu. Tetapi kalau hanya itu yang terus kita dengarkan, saudara, akibatnya apa? Kita ini dilatih untuk hanya fokus kepada berkat Tuhan, kepada hasilnya. Bukan kepada Tuhannya yang menyertai dalam proses yang mungkin belum kelihatan hasilnya. Karena apa saudara? Katakanlah misalkan ada seorang bersaksi, saya kena kanker stadium akhir. Saya berdoa puasa, dan ternyata Tuhan sembuhkan, puji Tuhan. Semua jemaat puji Tuhan. Gitu ya. Tapi ternyata di tengah-tengah jemaat yang mendengar kesaksian itu, ada satu jemaat yang juga kena kanker yang sama, stadium akhir. Kalau tadi yang bersaksi puasanya 30 hari, dia puasanya 40 hari, 40 malam malahan. Tapi tidak sembuh-sembuh. Mendengarkan kesaksian seperti itu, orang ini, anak Tuhan akan mikirnya apa? Jujur ayo, Tuhan kamu kok sembuhkan dia, aku kok enggak? Pasti protes saudara. Saudara mendengar kesaksian, saya minggu lalu di PHK, tapi bersyukur minggu ini Tuhan langsung kirim saya pekerjaan. Haleluya, puji Tuhan. Di jemaat itu ada beberapa yang sudah bulan yang lalu, sebulan lalu, 2 bulan lalu sudah di PHK. Sampai hari ini sudah cari-cari kerjaan, belum dapat pekerjaan, mikirnya apa? Tuhan kok dia kamu kasih kerjaan, loh aku loh kok enggak kasih kerjaan. Dia anaknya 1 loh Tuhan, aku anaknya 10 Tuhan. Pasti nganggap Tuhan itu enggak adil. Karena apa? Karena kita fokusnya bukan kepada Tuhan, fokusnya kepada berkatnya. Coba kalau yang bersaksi itu adalah, saya divonis kanker stadium minggu lalu, dan dokter bilang, umur saya cuma tinggal 1 bulan. Saya bersaksi di sini, cuma ingin menyatakan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan sertai saya, dan saya pun tetap yakin, kalaupun saya dikasih waktu cuma 1 bulan, Tuhan juga tetap menyertai saya sampai saya melewati maut itu bersama dengan Tuhan. Saudara, itu akan lebih berdampak saudara, karena melihat bahwa dalam proses melewati itu semua ada Tuhan. Dia sembuh ataupun tidak sembuh, orang bisa lihat Tuhan menyertai. Saya sudah sebulan ini di PHK, saya berusaha mencari pekerjaan, belum dapat. Tetapi saya percaya Tuhan masih pelihara hidup saya. Kenapa ya? Karena ya untuk makan masih ada lah. Tapi saya tidak tahu nanti minggu depan masih bisa makan enggak. Tetapi saya percaya kalau Tuhan pelihara saya, Tuhan pasti akan sediakan. Saya sambil akan terus cari pekerjaan. Kesaksian itu akan lebih berdampak saudara. Karena mengutamakan Tuhan, bukan mengutamakan berkatnya.
Karena mau menyampaikan bahwa proses yang sulit itu ada bersama dengan Tuhan. Bukan fokus pada hasilnya. Iman sekali lagi saudara mungkin bisa ditertawakan. Orang-orang bersaksi seperti tadi itu bisa mungkin disalahpahami, dianggap, wah kamu memang sok-sok aja atau pencitraan. Kesetiaan mungkin bisa diejek. Nanti ya saya mau lihat ya, kalau betulan kamu sudah nanti deket-deket, kamu megap-megap mau mati, kamu tetap bisa enggak bersyukur sama Tuhan. Kesaksian bisa diragukan. Wah itu paling cuma pura-pura aja gitu ya. Tetapi Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta itu tetap bekerja dengan kuasa yang sama. Hingga hari ini dia dicurahkan, dia datang hadir untuk apa? Untuk menghidupkan, menguduskan dan menggerakkan umatnya. Iman yang sejati itu tidak akan tumbang oleh ejekan. Tidak akan menyerah dalam krisis dan tidak akan goyah di tengah badai yang paling hebat sekalipun. Dan itu bukan oleh kekuatan kita, bukan karena kitanya yang hebat, melainkan oleh karena kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan yang memampukan kita. Dari Pentakosta ini, biarlah hidup kita menjadi nyala kesaksian. Bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam seluruh laku hidup kita. Dalam kekurangan maupun kelimpahan. Dalam sakit maupun sehat. Di dalam luka atau trauma hidup maupun pemulihan yang sedang kita jalani. Biarlah Kristus dimuliakan melalui hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang kita rayakan kehadirannya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Roh Kudus, biarlah setiap kami yang hadir pada pagi hari ini boleh sungguh mengalami penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pembaruan hidup yang Kau kerjakan. Di tengah-tengah segala pergumulan kami, biarlah kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah segala kenyamanan yang Kau sudah berkati, biarlah kami tidak lupa diri. Dan di dalam segala hal yang terutama, kami boleh menyaksikan Kristus. Kuatkan kami dan pimpinlah kami ya Roh Kudus. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk berdiri. Bersama dengan umat kudus Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita pada pagi hari ini. Dan bersama kita akan kembali memuji Tuhan, penuhilah bejanamu. Dan setelah bait yang pertama, kantong kolekte boleh diedarkan. Rindukan kau hari ini akan semua berkat-Nya dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal. Hari ini hatimu kan dipenuhi, limpahlah bejanamu seperti janji Tuhanmu. Hari ini hatimu kan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita akan sama-sama menyimak warta jemaat hari ini Minggu tanggal 8 Juni 2025. Persekutuan doa Rabu dengan tema melayani dalam anugerah Tuhan akan dipimpin oleh Pendeta Titus Dima jam 7 malam di ruang ibadah umum. Mohon kehadiran dari setiap anggota jemaat. Tanggal 20 Juni hari Jumat jam setengah 7 malam ada persekutuan pasutri dengan tema bahasa kasih yang akan dilayani oleh Dr. Iwan Juanda. Mengundang seluruh jemaat pasutri. Selanjutnya Komisi Misi GKT Citra Raya bekerja sama dengan Lab Pacar menyelenggarakan medical check up pada Minggu 6 Juli 2025 jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang dengan biaya yang sudah tertera, dan di situ juga ada kontak person Ibu Angel dan Bapak Johan. Yang mau daftar boleh hubungi mereka. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun selama sepekan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan sehari-hari, pelayanan dan keluarga serta pekerjaan. Berikut ada laporan persembahan tanggal 1 Juni 2025.
Jemaat saya ajak untuk berdiri, kita akan sama-sama pujikan bait yang ketiga. Seperti matahari mengalir alirannya selalu terus, demikianlah kasih-Nya. Janji-Nya telah ditepati memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini hatimu kan dipenuhi, limpahlah bencanamu seperti janji Tuhanmu. Hari ini hatimu kan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Hari ini hatimu kan dipenuhi, limpahlah bencanamu seperti janji Tuhanmu. Hari ini hatimu kan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami membawa persembahan kami Tuhan sebagai bukti ucapan syukur kami atas segala berkat dan kemurahan Tuhan yang tidak terhingga dalam kehidupan kami sampai detik ini. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Kiranya sungguh-sungguh persembahan ini boleh membawa kemuliaan bagi pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini hari ulang tahun gereja. Coba kasih senyum kiri kanan. Selamat ulang tahun gereja, hari Pentakosta ya. Wah. Iya. Ya, gereja adalah kumpulan orang percaya, kita semuanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas senyumannya, atas salamnya. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang baru pertama kali hadir untuk beribadah. Bisa angkat tangan sejenak? Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus ya. Ada lagi? Sebelah kiri saya? Tidak ada? Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semuanya. Biarlah kita semua beribadah dengan perkenanan dari Tuhan. Dan Ibu kalau belum ada tempat untuk beribadah, kami menyambut. Karena ini adalah rumah Tuhan, rumah segala bangsa. Mau bahasa apa juga boleh saudara-saudara. Kalau Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, kita bisa menikmati persekutuan di dalam kasih-Nya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Amos yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam juga kepada Civitas Akademika STT Aletheia, staf pengajar, para murid, dan juga staf administrasi. Tuhan juga memberkati. STT Aletheia adalah sekolah tinggi di bawah lingkungan Sinode GKT. Milik kita saudara-saudara, ya, kita dukung dalam doa, dana, daya, apapun. Karena itu semua dalam lingkungan Sinode GKT, kita berada di dalamnya. Terima kasih pada pelayan ibadah hari ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih pada KUR GKT, Tuhan memberkati ya. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan dalam pengumuman ini. Pertama ada tes kesehatan. Itu ada 10 item saudara, itu pol murah ini. Mau cari di mana nggak ada, cuma GKT yang dapat negoi seperti ini saudara ya. Bisa daftar tanggal 6 Juli check up-nya. Bisa daftar mulai dari sekarang ya, supaya pasti langsung bayar, nggak masalah gitu ya. Ada 10 item dan ini sangat baik, nanti orangnya datang sendiri akan di check up. Baik, lalu yang kedua hari Rebo, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian dari utusan Injil yang diutus di Afrika Barat, Pendeta Titus Dimas saudara-saudara. Ya, di sana di Guinea Bissau itu daerah yang negara yang kalau kita menikmati listrik di sini ya, di sana belum ada listrik saudara, masih jarang sekali. Jadi betapa firman Tuhan dalam kondisi apapun tetap diberitakan. Ayo datang untuk mendengarkan firman dan kesaksian di mana melayani dalam anugerah Tuhan itu sangat powerful saudara.
Baik, ada satu lagi Pak Sutri, bahasa kasih. Ayo datang Bapak Ibu sekalian, kita bisa talk show, bisa tanya-tanya tentang bahasa kasih dalam rumah tangga. Semua diundang. Pak Sutri yang mau menikah, yang merencanakan menikah. Satu lagi apa saya ngomong? Yang bercita-cita menikah. Nah, ya, silakan hadir. Kakek nenek yang mendoakan cucu-cucunya, silakan datang ya. Kita akan talk show, ada acara, ada tanya jawab dan ini baik sekali supaya kita semua mendapatkan pemahaman yang lengkap dalam berumah tangga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar tentang film Laskar Pelangi, betul? Bagaimana orang sekolah itu melewati lembah, melewati gunung, melewati sungai supaya sekolah. Sekarang kita akan mendengarkan suatu kesaksian dari Laskar Kristus. Bagaimana pergi ke daerah pedalaman, melewati sungai juga, basah-basahan, membawa Alkitab, saudara. Ya, di sini ada Pak Elias yang akan menyampaikan kesaksian bagaimana LAI, mitra kita, rekan sekerja Allah, sama-sama dengan kita membawa Alkitab, kabar firman Tuhan itu ke pelosok-pelosok. Silakan Pak Elias. Saya ulangi, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama merayakan keberadaan kita sebagai persekutuan tubuh Kristus, di mana kita boleh menikmati karya Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus yang kita ingat rayakan dan layanan sama. Bapak Ibu yang terkasih, atas nama Lembaga Alkitab Indonesia kami mengucapkan terima kasih banyak. Perkenalkan saya Elias, staf Lembaga Alkitab Indonesia, kantor pusat di Jakarta, tetapi puji Tuhan sudah setahun pelayanan kami berada di kota Surabaya di Jawa Timur secara khusus. Dan kami melaksanakan pelayanan ini Jawa Timur sampai dengan Nusa Tenggara Timur. Seperti yang disampaikan Pak Pendeta bahwa Lembaga Alkitab Indonesia adalah lembaga nirlaba yang memang bertujuan untuk membantu gereja-gereja sebagai mitra Lembaga Alkitab Indonesia dalam mengupayakan ketersediaan Alkitab. Harapannya adalah seluruh umat Tuhan yang beribadah, yang bersekutu dengan Tuhan dapat menunaikan tugas panggilan gereja. Bersekutu, kemudian melayani dan bersaksi. Tentunya semua gereja sama, dasarnya adalah firman Tuhan. Kami menerjemahkan Alkitab, kemudian menerbitkan, memproduksi, dan pada akhirnya kami menyebarkan firman Tuhan ini. Sesuai dengan tema ataupun visi Lembaga Alkitab Indonesia, firman Allah menjangkau semua generasi. Itulah yang kami upayakan terus, bagaimana firman Tuhan ini tersedia, baik di kota-kota maupun di pedesaan-pedesaan, ataupun di pelosok-pelosok negeri. Lembaga Alkitab Indonesia tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari seluruh umat Tuhan dan seluruh individu agar semua orang, semua umat dimanapun mereka berada dapat menikmati firman Tuhan. Nah, apa yang menjadi misi Lembaga Alkitab Indonesia dalam mengupayakan ketersediaan Alkitab? Mari kita sama-sama, izinkan saya menayangkan sebuah video, bukan Laskar Pelangi ya, tapi Laskar Kristus, program Satu Dalam Kasih. Sepoi-sepoi angin pantai menyibak wajahku. Aku terkagum oleh dua mobil yang menghampiriku tepat
sini lewat buku hitam tua yang hari ini kami dapat. Alkitab kami menyebutnya. Kebetulan jemaat kami Kembang Bahat adalah bisa disebut rata-rata jemaat baru, Kristen baru. Karena awalnya Desa Kembang Bahat ini banyak beragama Hindu keharingan. Oleh sebab itu, Lembaga Alkitab Indonesia sangat penting sekali memberikan bantuan kepada jemaat di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak agar jemaat yang baru di tempat ini bisa memahami, bisa belajar tentang pentingnya firman Tuhan. Pada tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia kembali mengajak kita semua untuk mendukung pengadaan 155.000 eksemplar Alkitab dan bagian-bagiannya di daerah berikut ini: Samosir, Murung Raya, Malang bagian selatan, Sumbawa, Sumba Barat Daya, Lauje, Lamaholot, Wejewa, Pulau Taliabu, Pulau Buru, Pulau Seram, Timur Leste, Walak, Asmat, Kamoro, dan Tanah Miring, Merauke. Saya sebagai hamba Tuhan atau gembala merasa bersyukur sekali karena selama ini kami sangat sukar dan sulit untuk memiliki yang namanya Alkitab. Jadi sukacita besar kiranya Tuhan terus memberkati Lembaga Alkitab Indonesia dan terus menjadi berkat dalam kasih bagi wilayah-wilayah terluar di Indonesia. Dalam bahasa Biak, Joe Suba, Suba Joe, Tuhan memberkati Lembaga Alkitab Indonesia. Iya, Bapak Ibu, terima kasih atas responnya dan mungkin kita bertanya bagaimana Lembaga Alkitab Indonesia tahu kebutuhan itu. Setiap tahun kami dapat surat dari sinode-sinode dari gereja-gereja yang menyampaikan kebutuhan umatnya. Lalu hal berikutnya tidak mesti kami langsung percaya tapi kami turun ke lapangan untuk melihat langsung, mendata langsung kebutuhan-kebutuhan Alkitab. Sehingga kami tahu betul apa yang menjadi kebutuhan. Pengalaman saya ketika saya diutus di sebuah dusun di daerah Tamrau, Papua Barat, uniknya dan luar biasanya ternyata di dusun itu hanya ada satu Alkitab, itu pun sudah kumuh gitu ya. Dan adanya hanya di gereja. Setelah hari Minggu dikhotbahkan, hari Senin Alkitabnya pindah ke rumah keluarga yang pertama. Hari Selasa pindah ke rumah keluarga yang kedua. Begitu selanjutnya hari Minggu kembali lagi ke gereja dan terus menerus. Sangat luar biasa ketika saya menjumpa dan melihat langsung begitu. Kenyataan yang ada ternyata di tengah kemajuan teknologi masih banyak saudara-saudara kita yang belum bisa mengakses Alkitab. Bagaimana perjumpaan mereka dengan Tuhan, dasar pengajaran mereka kalau Alkitabnya tidak ada, medianya tidak ada. Oleh karenanya hari ini bersama-sama kami mewartakan, menyampaikan dan mengajak kita semua. Mari doakan, mari wartakan, dan ketika kita tergerak, mari mendonasikan, mendukung apa yang menjadi pergumulan mereka. Dan saya percaya seberapapun atau respon apapun yang kita berikan akan berdampak besar bagi doa-doa dan kebutuhan mereka. Mengutip apa yang disampaikan Paulus di dalam 2 Korintus 8 ayat 13, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kalau hari ini kita bisa menikmati firman Tuhan, maka harusnya hal yang sama juga
boleh dirasakan bagi saudara-saudara kita. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati, salam Alkitab untuk semua. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kalau kita lihat daerah itu bagus ya, sangat indah. Di daerah timur itu masih banyak yang belum terjamah alamnya, sangat orisinil, sangat bagus. Apalagi di NTT itu Pak ya, ada CI-nya. CI itu babi asap, nah itu mantap itu. Tapi ada yang lebih indah lagi. Kenapa Pak Elias tadi, lihat kan masuk sungai, bahwa itu bukan pencitraan saudara. Karena dia melihat ada yang lebih indah lagi. Jiwa-jiwa yang haus kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Itulah yang harus kita jangkau, kita datangi, kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada hari ini kami sungguh mengucap syukur karena firman Tuhan sudah menyatakan kebenaran bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi kami semua orang yang percaya dan kami boleh merayakan hari Pentakosta ini, hari lahir gereja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah jemaat Tuhan berkati di tempat ini, yang sakit Tuhan jamah, yang dalam pergumulan ekonomi, mencari pekerjaan, dalam berbisnis, berusaha, Tuhan juga tolong, Tuhan berkati. Dan juga Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang jauh dari rumah, mungkin studi, sedang bekerja, Tuhan juga tolong. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Bapa, kami juga terus berdoa untuk LAI yang mau membagikan Alkitab, membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan sampai pada di pelosok-pelosok, di pedalaman-pedalaman. Ini adalah kasih karunia Tuhan, bisa melayani orang yang jauh. Terima kasih Tuhan, kami terus juga berdoa untuk STT Aletheia. Tuhan juga menolong, memberkati lembaga ini, mendidik para mahasiswa menjadi laskar-laskar Kristus yang haus kebenaran firman Tuhan dan rindu memberitakan kebenaran Tuhan. Berkati para dosen juga Tuhan menolong, memberikan hikmat dalam mengajar, dan staf administrasi yang membantu pengajaran Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk Sinode GKT. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam melayani Tuhan, dalam bermisi membesarkan kerajaan Allah. Kami terus juga beruntuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati presiden dan segenap jajarannya. Tuhan memberkati supaya mereka memerintah berdasarkan takut akan Tuhan. Dan juga pemerintahan di kota Surabaya ini Tuhan juga menolong. Dan di dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja ini, kami yakin Tuhan beserta sehingga kami boleh melewati musim yang sulit ini dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kami bertahan dan tetap setia kepada Kristus, dan kami yakin musim ini boleh kami lalui dengan berkat Tuhan. Bapa yang di surga, inilah doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri, kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat pulanglah dan biarlah Roh Kudus menguasai hidupmu, menguasai hatimu, dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber berkat, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan dan yang melampaui segala akal itu di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, bahkan di dalam pelayananmu, sehingga sungguh engkau selalu mengucap syukur kepadanya
dan anak yang tunggal itu Yesus Kristus selalu berjalan besertamu dalam segala musim hidupmu, bahkan dalam saat-saat tersulit dia menggendongmu sehingga engkau tetap bertahan di dalam kehidupan ini. Dan biarlah Roh Kudus selalu menghiburmu, menguatkanmu dan meneguhkan imanmu sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkatimu. Kebesaran-Mu